Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Melisa Zara Susanto dari kelas 12 IPS 1. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai 3 akhlak tercela. Apa saja ciri-cirinya, dampak negatifnya apa, bahayanya apa, dan bagaimana cara menghindarinya. Nah, akhlak tercela merupakan suatu tingkah laku yang buruk terhadap Allah, sesama manusia, makhluk lain, dan juga kepada lingkungan. Di video ini saya akan membahas tentang 3 akhlak tercela. Yang pertama ada nifak, kedua ada keras hati, yang ketiga ada godok. Nah, masuk materi yang pertama yaitu nifak. Nifak berasal dari kata nafiko. Nifak secara bahasa berarti ketidaksamaan antara lahir dan batin. Secara terminologinya, nifak yaitu penampakan keislaman dan kebaikan di hadapan manusia, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan dalam hatinya. Jadi nifak ini dimana seseorang memiliki ucapan tetapi berbeda dengan yang dia lakukan. Jadi ucapan sama perbuatannya itu berbeda. Contohnya itu ketika seseorang mengaku dirinya beriman Islam tapi dia tidak melaksanakan puasa wajib. Selanjutnya ada macam-macam nifak. Pertama, nifak amali atau nifak dalam hal perbuatan. Nifak amali yaitu melakukan perbuatan orang-orang munafik tetapi masih tetap ada iman di dalam hatinya. Menurut Rasulullah SAW bersabda, ada 3 tanda orang munafik dalam hal perbuatan. Yang pertama, apabila berbicara ia berbohong, apabila berjanji ia mengingkari, dan yang terakhir apabila dipercaya ia berkhianat. Yang kedua, nifak i'tiqad atau nifak dalam hal keyakinan. Nifak ini yaitu dimana pelakunya menampakkan keislaman di hadapan manusia tetapi menyembunyikan kekufuran. Contohnya yang pertama yaitu mendustakan Rasulullah SAW. Kedua, membenci Rasulullah SAW. Ketiga, merasa gembira dengan kemunduran agama Islam. Dan yang keempat, tidak senang dengan kemenangan Islam. Oh iya, bikin jam pasir ya? Tapi itu kok udah jadi sih? Kok nggak nungguin kita bikinnya? Kemarin kita kan udah janji mau bantuin. Kemarin kan janjinya habis pulang ngaji kan, Kak? Bukan setelah main bola kan? Pisang goreng cek. Loh, Assalamualaikum Tante. Ini kenapa? Nusa payah nih. Insya Allahnya Nusa sama kayak insya Allahnya Abdul. Kok Abdul? Ingat gak? Waktu Abdul bilang insya Allah bakalan piket, tiba-tiba Abdul pulang gak balik ke kelas kan? Terus pas janjian mau main bareng, Abdul bilang insya Allah ikut. Ternyata pas disamperin, lagi asik main game di rumah kan? Nah, itu merupakan contoh nifak amal. Selanjutnya, bahaya perilaku nifak. Yang pertama, sering berbohong. Yang kedua, malas beribadah. Yang ketiga, mencela orang beriman. Yang keempat, bermanis lidah. Artinya di depan orang itu, misalkan orang lain, dia akan ngomong yang manis-manis, yang baik-baik, memberi pujian gitu misalnya. Tapi di belakang orang tersebut dia akan menjelek-jelekan. Yang kelima, melakukan perbuatan jelek. Dan yang keenam, memohon pertolongan dan kemuliaan kepada selain Allah. Selanjutnya ada dampak negatif. Dampak negatif dibagi 2, ada yang bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Pertama, dia akan tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia, sehingga dapat menjatuhkan nama baiknya sendiri. Kedua, tidak disenangi dalam pergaulan hidup sehari-hari. Kenapa? Karena orang yang punya perilaku nifak ini dia akan terus-terusan berbohong yang akhirnya dia tidak disenangi sama orang lain gitu. Ketiga, hilangnya kepercayaan dari orang lain kepada dirinya. Karena pertama, dia tidak menepati janji, dipercaya tapi berkhianat. Keempat, mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki karena orang lain tidak mempercayainya lagi. Yang terakhir, mendapatkan siksa yang amat pedih di hari akhir. Selanjutnya, dampak bagi orang lain. Pertama, menimbulkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak hubungan yang telah terjalin dengan baik. Kedua, membuka peluang munculnya fitnah karena ucapan atau perbuatannya tidak menenangkan
tertentu. Terakhir, mencemarkan nama baik keluarganya dan masyarakat sekitar sehingga merasa malu karenanya. Jika kalian merasa bahwa kalian memiliki ciri-ciri dari perilaku nifaq, maka inilah cara menghindarinya. Pertama, bersikap jujur. Yang kedua, bersikap amanah. Yang ketiga, menepati janji. Lalu yang terakhir, mengembangkan rasa tanggung jawab. Nah, masuk ke materi yang kedua, yaitu keras hati. Keras hati secara bahasa artinya padat, kuat, dan tidak mudah berubah bentuknya atau tidak mudah pecah. Secara istilah, keras hati dimaknai sebagai sikap teguh atas pandangan atau keinginan yang tidak mau kompromi terhadap berbagai hal yang berada di luar keinginan atau harapannya. Jadi orang yang keras hati, mereka akan berusaha melakukan apa yang mereka inginkan tanpa memikirkan dampak atau konsekuensinya. Mereka juga tidak mau menerima saran atau kritik dari orang lain. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang keras hati. Yang pertama, bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan, serta meremehkan kemaksiatan. Yang kedua, bertambahnya kecintaan terhadap dunia dan mendahulukannya di atas akhirat. Ketiga, tidak terpengaruh hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Keempat, tidak terpengaruh hatinya terhadap berbagai ujian, musibah, dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, tidak merasa takut terhadap janji dan ancaman Allah. Terakhir, tidak tenang hatinya dan selalu merasa gundah. Jadi dia akan terus merasa gelisah, sedih. Nah, kemudian cara menghindari keras hati. Pertama, beriman kepada Allah dan segala sesuatu yang harus kita imani. Kedua, melaksanakan ketaatan kepadanya dan kepada Rasulnya. Ketiga, menghilangkan perbuatan dosa, maksiat, dan penyimpangan. Keempat, banyak mengingat Allah. Kelima, banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah. Keenam, menanamkan perasaan takut kepada Allah. Ketujuh, selalu berintrospeksi diri untuk memperbaiki diri dan menjaga diri dari kesalahan sebelumnya. Kedelapan, bergantung pada Allah dan mendahulukan Allah di atas segalanya. 9, melaksanakan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah. Dan yang terakhir, merenungi maksud ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, selanjutnya, godok atau pemarah. Secara harfiah berarti marah atau pemarah. Marah dalam pengertian godop bersifat negatif. Godop yaitu merasa tidak senang dan panas hati karena peristiwa tertentu. Terdapat hadis yang berbunyi sesungguhnya marah itu berarti yang dapat membakar lambung anak Adam. Ingatlah bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang melambatkan atau menahan amarah, dan sejelek-jeleknya orang adalah orang yang mempercepat amarah dan melambatkan ridho. Ini dia bahaya perilaku godop sebagai sumber keburukan. Pertama, akan menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Karena jika kita menghadapi suatu hal dengan marah-marah, itu akan semakin rumit. Kedua, menimbulkan kerusakan hubungan antara sesama manusia. Ketiga, dapat merusak keharmonisan keluarga, pertemanan, dan lain-lain. Lalu bahaya perilaku godop bagi kesehatan tubuh. Yang pertama, sulit untuk tidur. Kedua, akan merasa letih. Ketiga, menimbulkan penyakit-penyakit lain di dalam tubuh seperti depresi. Dan yang terakhir, akan menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi. Selanjutnya, cara-cara menghindari perilaku godop. Yang pertama, meredam rasa amarah dengan cara menahan diri. Bisa dengan atur nafas dan berhitung 1 sampai seterusnya sehingga amarahnya meredam. Kedua, meredam rasa amarah dengan cara beristighfar. Ketiga, meredam amarah dengan cara membaca ta'awun. Keempat, meredam amarah dengan cara berwudu. Kelima, meredam amarah dengan cara mengubah posisi. Keenam, meredam amarah dengan cara berdiri diam. Dan yang terakhir, memberi maaf. Ini dia contoh menghindari perilaku godop. Apa? Dasar kucing nakal. Nusa, Anta juga kan gak sengaja. Mainan kesayangan Nusa kan rusak. Nakal. Bad kitty. Jangan diulang lagi, Anta. Kansa. Letak dok pola kau jana. Janganlah kamu marah. Niscaya bagimu surga. Gak bisa. Nusa tetap marah. Kansa, ayo duduk. Gitu dong. Itu kan hadiah dari Abah. Roket langka tahu. Masih marah nih. Kansa sekarang tiduran deh. Kamu ngapain sih?
usah tidur. Masya Allah Nusa. Yang dibilang Rara itu hadis Rasul untuk menghindari amarah. Niat adikmu itu baik. Marah itu kan asalnya dari setan dan sangat tidak disukai Allah. Kalau Kak Nusa masih marah, kakak ambil wudhu deh. Astagfirullahaladzim. Iya, Nusa maafin deh.